Halo teman-teman, pada tahun 1930-an, Jepang terkenal mengalahkan Cina. Setelah berhasil menaklukkan, mereka melakukan kejahatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk pembantaian Nanjing, yang menewaskan 260.000 warga sipil, menggunakan bakteri menular untuk menyerang orang Tionghoa dan melakukan eksperimen medis yang mengerikan, memperkosa wanita, dan menghancurkan kehidupan sekitar 20.000 anak perempuan. Selain itu, antara tahun 1937 dan 1945, sekitar 10,2 juta orang Tionghoa tewas dalam pertempuran melawan Jepang. Kebencian itu mungkin tidak akan terhapus selama 100 tahun. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang dikalahkan dan harus berada di bawah pendudukan Amerika. Cina senang binatang itu akhirnya berada di kaki raksasa itu. Namun, tidak butuh waktu lama untuk kegembiraan ini menghilang. Pada tahun 1951, karena Perang Dingin, Amerika Serikat mengubah strateginya, dari memandang Jepang sebagai musuh yang diduduki, menjadi sekutu di kapal yang sama. Itu membuat Cina sangat khawatir. Mereka hanya takut pada binatang yang dikendalikan oleh raksasa untuk menyerang mereka. Jadi Cina berusaha menjaga jarak dan meningkatkan kewaspadaannya selama 2 dekade berikutnya. Pada tahun 1972, ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menormalisasi hubungan dan beralih dari mengakui pemerintah Taiwan ke Cina, tujuannya adalah untuk mengisolasi Uni Soviet dan memecah blok sosialis. Jepang sebagai junior juga menjadi dekat dengan Cina untuk berdamai. Perdana Menteri Tanaka mengunjungi Cina dan membuat pernyataan berikut, pihak Jepang sangat menyadari tanggung jawabnya atas kerusakan serius yang kami timbulkan pada rakyat Cina di masa lalu melalui perang. Dan kami benar-benar menyalahkan diri sendiri. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ini adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa dia berada pada posisi yang lebih tinggi. Belum ada permintaan maaf resmi. Namun, pihak Cina tetap menerima dan menganggapnya sebagai permintaan maaf. Saat itu mereka masih miskin, perlu berdagang dengan Jepang, negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia dan berkembang sangat pesat pada tahun 1970. Karena masih miskin, mereka rela bersembunyi menunggu kesempatan. Kebijaksanaan Cina telah terbayar. Berteman dengan Jepang, mereka tidak hanya menerima modal investasi puluhan miliar dolar per tahun, tetapi juga menerima dukungan teknis dan belajar bagaimana mengembangkan ekonomi. Jika kita pernah belajar tentang pertumbuhan Cina, kita akan menemukan bahwa tahap awal mereka sangat mirip dengan Jepang. Secara khusus, mereka membeli jalur teknologi dan menyalinnya dalam skala industri. Berkat tenaga kerja yang murah, barang palsu juga diproduksi dengan murah dan dapat diekspor ke negara-negara miskin. Selanjutnya, mereka akan melakukan penelitian untuk menghasilkan teknologi dan produk baru mereka sendiri. Mendengar hal ini, kami memiliki pertanyaan, mengapa negara lain tidak mengikuti? Ada banyak alasan. Pertama, apakah negara bersedia dengan murah hati mendukung bisnis? Terkadang mereka siap tetapi sumber dayanya tidak cukup. Dan bisnisnya sendiri harus kaya dulu. Membeli jalur teknologi membutuhkan banyak uang. Yang kedua adalah memiliki tim insinyur dan pekerja terampil, sebelum penyalinan garis dilakukan. Cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan menarik perusahaan asing untuk membuka kantor pusat produksi. Namun kesulitannya adalah ketika negara Anda miskin dan dibenci, tidak ada bisnis yang datang untuk beroperasi dan berinvestasi. Ada banyak faktor lain. Oleh karena itu, sejak normalisasi hubungan, Cina mendapat banyak keuntungan dari investasi Jepang dan juga Amerika Serikat. Sebaliknya, Jepang dan AS juga menerima manfaat ekonomi yang tak terhitung jumlahnya dengan mengakses pasar konsumen Cina. Pada tahun 2010, Cina melampaui Jepang untuk menjadi negara dengan PDB terbesar kedua di dunia. Alih-alih meniru, membeli teknologi dari Tokyo untuk ditiru, mereka kini telah menjadi pesaing yang tangguh di pasar ekspor barang. Namun, karena kedua negara berkembang bersama, mereka akan memiliki lebih banyak pertukaran satu sama lain, yang mengarah ke peningkatan besar dalam perdagangan bilateral. Kalau tahun 1972 hanya 1 miliar dolar, tahun 2010 naik menjadi 155 miliar dolar. Dan sekarang lebih dari 370 miliar. Singkatnya, secara ekonomi, Jepang dan AS sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Cina. Jika satu negara mati, yang lain terpengaruh. Namun, bermain bersama demi uang, mereka tidak yakin bahwa mereka adalah teman. Hubungan keduanya bisa digambarkan dalam satu kalimat, ekonomi panas, tapi politik dingin. Ada banyak ketidaksepakatan antara kedua belah pihak yang sulit untuk didamaikan. Pertama, dari segi sentimen, orang Cina melalui banyak survei memiliki pandangan negatif terhadap Jepang. Sebagian karena nenek moyang mereka mengalami sakit dan kehilangan akibat Perang Dunia II. Sebagian lagi karena dipengaruhi oleh media. Menurut beberapa laporan, lebih dari 200 film anti-Jepang telah diproduksi. Dan banyak dari mereka yang sangat terkenal. Selain itu, pemerintah Cina juga berulang kali mengecam pejabat tinggi Jepang yang mengunjungi kuil Yasukuni di Tokyo. Ini adalah tempat untuk mengingat mereka yang meninggal karena perang. Di antaranya adalah penjahat kelas A, dieksekusi oleh pengadilan sekutu setelah Perang Dunia II. Pemerintah Cina menganggapnya sebagai tanda bahwa kurangnya penyesalan Jepang atas agresi masa perangnya tidak boleh diabaikan. Kedua, sengketa Kepulauan Senkaku. Pada tahun 1895, setelah berhasil merebut Pulau Taiwan dari dinasti Qing, Jepang pun menganeksasi Kepulauan Senkaku. Setelah Perang Dunia II berakhir, mereka kalah dalam pertempuran dan harus mengembalikan Taiwan ke Cina. Namun, Senkaku juga dikenal sebagai Diaoyu tetap utuh.
Cina tidak berani mengklaim karena Jepang dilindungi oleh AS. Pada tahun 1971, mereka mengklaim kedaulatan, setelah mendengar laporan samar tentang cadangan minyak dan gas di sekitar wilayah tersebut. Meski begitu, mereka tetap tidak berani mendekati Diaoyu. Setelah menjadi kuat pada tahun 2010, mereka menunjukkan tekad untuk merebutnya kembali. Dengan terus-menerus mengirimkan kapal penjaga pantai ke Nusantara, Cina menawarkan bukti, Diaoyu adalah bagian dari dinasti masa lalu. Dan Jepang juga memegang teguh posisinya, ini milik saya, kami menemukannya. Itulah sebabnya kedua belah pihak berkali-kali berselisih, saling mengkritik dan bertengkar di media. Beberapa kali telah menyebabkan ketegangan diplomatik. Karena rakyat Cina telah mengorganisir protes, menghancurkan bisnis Jepang di negara ini. Senkaku adalah negara kepulauan dengan luas yang sangat kecil, bahkan tidak ada satu titik pun yang terlihat di peta. Dari sudut pandang ekonomi atau strategis, tidak memiliki nilai praktis. Jadi mengapa mereka berdebat untuk apa? Menurut seorang pejabat senior Jepang, Kepulauan Senkaku merupakan simbol perasaan dan kehormatan bangsa. Jika mereka secara sukarela menyerah, itu seperti takut pada Cina. Dan kemudian tidak diketahui apa yang akan dilakukan Cina selanjutnya. Orang Jepang pernah memberikan bukti, mereka menduduki Senkaku saat tidak berpenghuni. Dan Cina tidak mengklaimnya selama beberapa dekade, hanya mengklaimnya ketika menjadi lebih kuat. Jelas bahwa Cina bermaksud menyelidiki Tokyo agar tidak mudah menyerah. Di sisi lain, Cina juga memiliki alasannya sendiri. Mereka percaya bahwa apa yang dulu menjadi milik Cina harus dikembalikan ke Cina. Sikap ini membantu para pemimpin mengobarkan nasionalisme. Dan mereka mendapatkan dukungan publik untuk keputusan mereka, termasuk masalah kedaulatan Taiwan. Selain itu, karena diserang dan dipermalukan oleh Jepang selama Perang Dunia II, bahkan wilayah terkecil pun, mereka juga ingin mengklaim untuk mendapatkan kembali sebagian dari kehormatan mereka yang hilang. Dan mereka juga ingin membuktikan bahwa Cina tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ini adalah kebanggaan nasional. Oleh karena itu, Nusantara sekecil permen namun memiliki makna simbolis yang besar. Terakhir, karena persaingan pengaruh internasional antara Amerika Serikat dan Cina, situasinya menjadi lebih rumit. Jepang sebagai sekutu dekat dengan AS, mau tidak mau, dalam beberapa kasus harus berada dalam perahu yang sama. Misalnya, pada tahun 2018, ketika mantan Presiden Trump melancarkan perang dagang dengan Cina, meskipun melakukan perdagangan paling banyak dengan Beijing, Jepang terpaksa mendukung AS, dengan melarang Huawei dan ZTE dari kontrak pemerintah-pemerintah. Meski begitu, menghentikan perdagangan dengan Cina juga akan membunuh Jepang. Ini adalah negara yang paling banyak mereka impor dan ekspor dalam beberapa dekade terakhir. Masalah sebenarnya antara kedua belah pihak terletak pada aspek lain. Dari perspektif Republik Rakyat Tiongkok, Traktat Aliansi Militer Bawah Tanah antara Tokyo dan Amerika Serikat, yang ditujukan untuk masalah Selat Taiwan, merupakan faktor utama dalam hubungan kedua negara. Secara khusus, dalam pernyataan bersama Jepang AS tahun 1969 dengan jelas dinyatakan, jika konflik pecah di Selat Taiwan, pemerintah Tokyo akan menjamin pengerahan pasukan Washington di wilayah tersebut. Juga, seperti AS, ambiguitas strategis berubah seiring waktu. Jepang telah menunjukkan dukungan diam-diam untuk Taiwan dan tampaknya menentang Cina. Pada tahun 2021, mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan bahwa krisis Taiwan adalah krisis Jepang. Ini juga merupakan krisis bagi aliansi Jepang AS. Kementerian Luar Negeri Cina segera memanggil Duta Besar Jepang untuk Beijing untuk mempertanyakan komentar Perdana Menteri tersebut. Mereka menganggapnya sebagai pernyataan pro-Taiwan, yang menunjukkan campur tangan besar dalam urusan dalam negeri Cina. Yang lebih membuat marah Beijing adalah bahwa Jepang berencana untuk secara drastis meningkatkan anggaran pertahanannya selama 4 tahun ke depan hingga mencapai rekor 320 miliar dolar. Itu berarti rata-rata 80 miliar dolar per tahun, 2 kali lebih tinggi dari tahun 2021. Tujuannya adalah untuk menghadapi situasi keamanan yang berkembang kompleks di kawasan ini. Terus terang, ancaman datang dari Cina, Korea Utara, dan Rusia. Beijing mengatakan dengan tegas menentang dan sangat tidak puas dengan dokumen penting yang baru diperbarui terkait pertahanan Jepang. Termasuk menggambarkan Cina sebagai tantangan strategis terbesar Tokyo hingga saat ini. Singkatnya, kedua negara ini, meski berbisnis dan berkembang bersama, tidak bisa berteman.